Pemirsa, Polda Jabar mengubah pernyataannya soal jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Total tersangka kasus Vina Cirebon ini hanyalah 9, bukan 11 seperti yang beredar selama 8 tahun belakangan. Dengan begitu, seluruh tersangka yang terlibat dalam pembunuhan disertai pemerkosaan Vina sudah tertangkap semuanya. Peggy Setiawan alias Peron menjadi tersangka terakhir yang telah ditangkap dan Polda Jabar mempersilahkan masyarakat atau para pihak yang merasa ada nama tersangka lain dalam kasus Vina Cirebon. Bergabung pada malam ini melalui sambungan daring dalam editorial view bersama dengan Mas Suryanto selaku redaktur pelaksana CNN Indonesia. Selamat malam Mas Suri, sehat selalu Anda. Selamat selamat malam Heranov, alhamdulillah sehat Heranov. Ya, kemudian kalau soal kasus Vina ini bagaimana kemudian catatan redaksi CNN Indonesia melihat hal ini, Mas Suri? Ya, sebenarnya sih kita sempat kaget juga ketika kasus ini viral kembali ya Heranov. Mungkin bukan hanya kami, tapi hampir semua media saat kasus ini terjadi 2016 memang memberikan porsi yang cukup banyak saat itu karena saat itu ada kasus ini adalah kasus pembunuhan, lalu ada disertai pemerkosaan. Saat itu pelakunya diduga juga adalah geng motor. Jadi saat kasus ini dulu ada yang memang mendapat porsi pemberitaan, tapi seiring berjalannya waktu, lalu ketika sudah banyak kasus-kasus lain juga, terutama di daerah, banyak kasus-kasus yang lebih besar, banyak peristiwa yang lebih besar. Kasus ini juga perlahan tertutup gitu lah. Apalagi kan yang kita tahu sudah ada 8 pelaku yang sudah divonis bersalah dan menerima hukuman saat itu. Lalu kan tiba-tiba kasus ini viral lagi setelah ada film yang mengangkatnya di layar lebar dan baru terungkap dan baru banyak juga publik saat ini tahu bahwa ternyata kasus ini belum selesai karena masih ada 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau daftar buron. Yang menjadi permasalahan adalah kenapa untuk sebuah kasus yang bisa dibilang sebuah extraordinary crime, bukan sebuah kasus yang luar biasa, hanya kasus pembunuhan, tapi mencari 3 orang DPO 8 tahun itu tidak kunjung ketemu. Itu yang menjadi pertanyaan sebagian besar publik gitu. Makanya ketika diangkat di layar lebar, kasus ini kembali viral dan kemudian polisi bergerak. Banyak publik ragu di kasus ini, Heranov, karena selain soal 8 tahun yang bisa dibilang sangat lama untuk menangkap para DPO, banyak keterangan-keterangan yang berkembang sekarang ini yang makin menguatkan keraguan publik, dari mulai keterangan para warga, lalu ada juga keterangan kepala desa, lalu juga ada keterangan eh, pengacara, keterangan ibu tersangka, ibu Peggy. Itu yang makin menguatkan keraguan publik, apalagi juga berada di media sosial saat ciri-ciri DPO yang dulu dirilis oleh polisi ternyata berbeda dengan yang ditangkap sekarang. Lalu foto-foto yang ada di media sosial orang yang diduga Peggy Setiawan itu ternyata berbeda dengan yang fotonya berbeda atau dianggap berbeda dengan Peggy yang ditangkap sekarang. Jadi wajar ketika publik meragukan kasus penanganan kasus ini gitu. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi polisi, Heranov, untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka memang menyelidiki kasus ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Termasuk juga polisi harus bisa menjawab keraguan publik isu liar yang berkembang, Mas Suri. Karena DPO yang Betul, betul, dicari Heranov. merupakan anak salah satu pejabat kepala daerah, ini informasi yang beredar di luar sana. Bagaimana kemudian CNN Nah, Indonesia itu menanggapi itu hal itu ini? juga Hmm. i- itu juga yang menambah keraguan publik itu. Isu siler beredar, dari mulai ada yang katanya orang tua salah satu tersangka ini adalah orang penting gitu loh. Hmm. Terus lalu belum lagi ada pengakuan salah satu terpidana yang sekarang sudah bebas, yang dulu waktu divonis itu dia masih di bawah umur, yang katanya dia mengaku salah tangkap. Hmm. Lalu ada juga keraguan-keraguan publik yang lain, keberanian-keberanian para tersangka yang sekarang mulai bicara. Kayak contoh yang paling terbaru, Heranov, saat Hmm. tadi siang si Peggy Setiawan dihadirkan saat preskon. Dia begitu berani menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan apa yang disampaikan oleh polisi itu adalah bohong.
tadi kita saksikan juga tayangan Ibu Peggy ini sembari menangis merasa yakin bahwa anaknya tidak bersalah. Keberanian-keberanian seperti ini yang tentu menjadi menambah keraguan publik bahwa apakah benar polisi menyidik kasus ini sesuai dengan prosedur. Mestinya kan kalau sesuai dengan prosedur, mestinya mungkin kasus ini sudah selesai sejak 8 tahun silam, Heranov. Ini sekali lagi ini menjadi sebuah tantangan besar bagi kepolisian, bagaimana mereka bisa menyidik perkara ini secara transparan, menyusun berkas perkara kasus ini agar nanti bisa lengkap di tingkat penuntutan di kejaksaan. Yang paling penting juga bagaimana nanti mereka polisi ini, para penyidik ini bisa melakukan pembuktian nanti di persidangan bahwa kasus ini memang bukan rekayasa atau tidak seperti dugaan-dugaan atau isu siler yang sekarang berada di publik, Heranov. Baik, termasuk keraguan bahwa ada pihak juga yang membackingi kasus ini, Mas Suri, karena kalau kita simak pernyataan polisi hari ini cukup dengan Peggy sebagai tersangka terakhir atau DPO terakhir. Bagaimana kemudian Nah, CNN itu Indonesia juga. melihat DPO berikutnya, Mas Suri? Ya, itu juga yang menjadi perhatian publik dan perhatian media sekarang ini. Dari awal kan polisi menyatakan sejak 2016 itu ada 3 orang DPO, ada 3 orang buron dengan ciri-ciri yang sudah diberikan. Tapi ketika sekarang Peggy ditangkap, lalu tiba-tiba polisi mencoret 2 nama yang semula disebut menjadi daftar buron bersama Peggy ini. Kenapa dicabut gitu loh? Dari awal polisi bilang bahwa 8 tahun tidak bisa menangkap 3 orang buron ini dengan alasan bahwa para terpidana yang saat ini menjalani hukuman karena saat ini sempat menarik keterangan mereka, menarik di BAP mereka. Lalu masalahnya di mana? Kenapa hanya perkara menarik keterangan lalu menjadi sebuah kesulitan bagi polisi untuk mencari 3 buron? Kenapa tidak meminta keterangan para keluarga, para teman-teman tersangka yang lain? Tentu polisi punya sumber daya yang cukup untuk mengejar 3 DPO yang saat itu masih dikejar. Dan sekarang ketika 1 orang DPO sudah ditangkap, lalu tiba-tiba polisi mencoret DPO yang lain. Hal seperti ini mestinya bisa dijelaskan kepada publik oleh polisi bahwa memang 2 orang itu sempat masuk DPO karena dianggap tidak punya kepentingan lagi maka dicoret atau seperti apa. Mungkin itu bisa dijelaskan untuk bisa menghapus keraguan publik terhadap kasus ini, Heranov. Baik, berikutnya apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Peggy Setiawan kalau kita melihat tangis ibunda tadi di berita awal cukup prihatin begitu ya, anaknya tidak bersalah yang disebutkan begitu. Tapi kalau melihat apa tindakan berikutnya yang akan dilakukan, bagaimana Mas Suri melihatnya atau CNN Indonesia melihatnya untuk Peggy Setiawan khususnya? Ketika itu sudah masuk ke dalam delik pidana lalu nanti masuk ke persidangan, itu kan lebih kepada adu argumen atau adu pembuktian atau juga adu barang bukti, Heranov. Jadi Hmm. menurut saya nanti ke depannya itu bagaimana nanti pengacara Peggy Setiawan ini bisa membuktikan bahwa memang kliennya tidak bersalah. Misalnya ketika keluarga menyatakan bahwa anaknya selama ini memang benar tidak membunuh, selama 3 bulan ini bekerja sebagai tukang bangunan, lalu di mana peristiwa Peggy Setiawan ini saat dulu peristiwanya terjadi 2016. Eh, Harusnya keluarga dan pengacara ini bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini punya alibi atau punya bukti-bukti bahwa pada saat kejadian dia tidak ada di lokasi kejadian atau saat itu dia sedang beraktivitas lain di tempat lain. Lalu eh, barang bukti, pembuktian-pembuktian yang yang dimiliki oleh polisi ini mestinya kalau memang Peggy ini tidak bersalah bisa dibantah semuanya oleh pengacara nanti di pembuktian, Herano. Baik, terakhir Mas Suri, kalau melihat dari kasus-kasus yang mirip dengan kasus Vina, apakah ada dari catatan CNN Indonesia sehingga ke depan juga menjadi pelajaran dari kepolisian mengungkap sebuah kasus tidak berdasarkan no viral, no justice? Ya, semestinya polisi kalau memang profesional dalam menjalankan profesinya, tentunya semua kasus kan itu kan harus diselesaikan. Hmm. Tidak melihat seberapa penting sebuah kasus, tapi memang kalau kasus itu sudah dilaporkan dan alat bukti dan pembuktiannya sudah lengkap, mesti kan harus diselesaikan, tidak harus menunggu viral dulu gitu loh. Hmm. Kalau misalnya kita melihat kasus ini kan sebenarnya ini kan kasus pembunuhan
yang mungkin bukan kali ini sih terjadi, sudah beberapa kali kasus serupa terjadi, pembunuhan, perkosaan. Mestinya kasus-kasus seperti ini kan tidak harus sampai menjadi sebuah perdebatan, apalagi menjadi sebuah isu liar di publik, apalagi sampai diangkat menjadi layar lebar sehingga kembali viral. Kalau memang dari awal kasus ini bisa diselesaikan secara transparan, ini mestinya menjadi sebuah pembelajaran bagi polisi bagaimana sebuah kasus itu harus bisa diselesaikan secara profesional sehingga selesai, sehingga tidak menjadi keraguan-raguan di publik. Dan sekali lagi tadi itu Heranov, tidak menjadi isu liar yang bisa mencoreng nama seseorang karena nanti dituding anaknya terlibat atau mungkin dituduh untuk membackingi dan lain-lain. Kalau kasus ini dari awal disidik secara profesional dan transparan, mungkin tidak sampai meluas seperti sekarang ini, Heranov. Baik, kita harapkan polisi bisa menjawab keraguan publik dan juga isu-isu liar yang berkembang di luar sana menyatakan bahwa kasus ini punya backingan. Terima kasih untuk editorial view pada malam ini dengan Mas Suryanto, Direktur Pelaksana CNN Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Heranov.